Funming FM bersama santri membangun negeri. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para desantri semua dimanapun kalian berada tentunya. Dan ya seperti yang saya bilang sebelum komersial break barusan nih, kita ada program baru, yaitu kita akan bertanya-tanya atau menginterogasi lah istilahnya seperti itu ya, kepada orang-orang yang nantinya akan sangat menginspirasi kita para desantri semuanya. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita bersama dengan motivator saya selama sekolah di SMA. Mungkin langsung aja. Assalamualaikum, Lause. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman semua, buat yang belum tahu nih ya, jadi Funming di sini memanggil beliau dengan sebutan Lause, yang artinya gimana tuh, Lause? Artinya guru. Seperti itu, beliau adalah guru saya gitu. Guru dalam banyak hal nih tentu ya gitu ya lah saya. Bisa jadi. Iya. Dan di sini Lause kita akan mengulik-ngulik nih tentang Lause sendiri gitu. Dan beberapa banyak hal ilmu yang Lause punya gitu. Kan lumayan gitu ya Lause ya, menambah ilmu waktu-waktu pandemi kayak gini. Iya, gitu. Gratis lagi ya. Iya. Ini ada sogokannya. Ya. Jangan disebut Lause. Ini masih belum diiklan. Oke. Nah, jadi untuk awal-awal kita intro dulu lah saya, perkenalan mungkin, silahkan. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan dulu nama saya. Alhamdulillah sejak saya dilahirkan saya memiliki nama yang langsung dicantumkan di akte ya. Tidak ada perubahan. Nama asli saya di KK itu Zuratul Arifah. Katanya sih artinya itu pemimpin yang bijaksana. Semoga itu benar. Amin. Kalaupun tidak benar ya harus dianggap benar. Terus semenjak SMA pun saya memiliki nama panggilan lain, yaitu nama Mandarin saya adalah Luo Ciali. Jadi kalau kebetulan nanti saya pipis di luar negeri ya jadi nama saya jadi Luo Ciali gitu ya. Dan kebetulan nama Funming itu sendiri berasal dari beliau nih teman-teman semua. Benar. Funming itu artinya cowok yang pinter. Waduh, itu Funming singkatan dari Fun Kauming. Ya, Fun Kauming. Benar, itu selamatan itu waktu saya jalan-jalan ke Gua Hiro mengubah nama. Oke, berikutnya saya masih aktif dalam mengajar di MAN 1 Probolinggo ya, atau disingkat dengan Mansapro. Kalau pengen tahu cari aja di www.mansaproistihad.id. Lumayan nih. Biasanya kayak gini ada income-nya ini buat saya ini. Sekalian promo ya. Nah, terus juga masih aktif mengajar di Asrama Darul Hikmah seperti itu. Ya, itu sih. Kegiatan sehari-hari berarti mengajar ya? Iya, alhamdulillah Van. Masa saya ke sawah gitu. Ya, jadi masih tetap terjun di bidang dunia pendidikan agar bisa menciptakan atau membentuk young generation yang lebih produktif dan kreatif. Mantap ya. Hasilnya seperti iya. Alhamdulillah, saya nggak mau sombong nanya gitu. Iya. Alhamdulillah lah ya, saya bisa dilihat lah gitu. Ya, bisa. Dan juga teman-teman semua perlu diketahui, Lause ini udah mondok berapa lama, Lause? Kalau boleh tahu. Kenapa? Udah mondok berapa lama? Oh, alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Dan selama 3 tahun itu otomatis banyak kisah nih Lause ya. Waduh, kalau dibilang banyak jangan banyak itu. Gimana tuh? Kalau lebih ada dari kata banyak monggo. Waduh. Gitu ya. Jadi apa ya? Saking banyaknya Saking gitu. Banyak ya, benar. Karena di masa-masa pondok itu, ya itulah fotokopi hidup kita itu ada di pondok. Bagi yang pernah merasakan mondok, pasti akan bilang, wah ternyata kehidupan di masyarakat itu ya seperti kopi pastenya kita yang di pondok gitu. Gitu ya. Contoh klisenya aja itu cara kita makan aja. Kalau orang yang nggak pernah mondok, untuk makan bersama itu mungkin wah ilfil gitu ya. Iya kok gini kok gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah anak santri itu waduh everything itu cabai sama nasi itu enak.
Tapi kalau sekarang nggak enak ya karena sekarang Padang, Iya, iya. Padang, Wahyu, gitu, Cipes, Kitos, KFC gitu ya. Udah mulai branded ya lah saya. Iya, Oh, iya, dong, iya. ya. Tapi terlepas dari itu kan apa ya? Pokoknya intinya tuh satu hari pun kita hidup di pondok itu benar-benar mengajarkan kita banyak hal. Apalagi saya 3 tahun. Dan itu pun saya merasa 3 tahun itu nggak cukup. Masih pengen dan pengen. Cuman karena waktu itu diputuskan untuk studi di luar non pondok, akhirnya ya saya memilih keluar gitu. Karena waktu itu saya masih memikirkan yang namanya ego ya. Iya, iya. Makanya ini buat adik-adik nih sekarang nih ya, yang kebetulan mendengarkan info ini ya, tolong lebih baik kalian mondok. Bukan karena saya mau promo pondok ya, bukan. Tapi karena memang benar pembentukan karakter itu ada di pondok. Jadi salah satu media dan wadah kalian untuk bisa mencari siapa saya, who am I and what should I do in the next future gitu. Jadi saya katakan tuh apa ya setidaknya kalian merasakan mondok gitu. Itu keywordnya sih. Berarti intinya pendidikan di pondok itu sangat kompleks gitu ya, Iya, saya. benar sekali karena ya mau nggak mau di pondok itu ya cuman ini tergantung karakternya ya, cuman tergantung karakternya. Dimanapun kita berada, kita tuh tergantung tuh pada orangnya kalau sekarang ya. Jadi tergantung orangnya, bukan tergantung tempatnya di mana. Tetapi dengan adanya pondok, jadi kita tuh di sana tuh sudah tersistematis. Jadi sholat, apalagi tentang sholatnya, waduh, masya Allah. Tentang ibadahnya. Iya, benar-benar. ibadahnya itu benar-benar kompleks sekali. Jadi kita tuh kayak tersistematis apa yang akan kita kerjakan di masa depan di masyarakat tuh ada di pondok seperti itu. Mantap sekali Ya, ya, benar lah benar. saya. Dan kalau boleh flashback sedikit. Udah berapa tahun Mas, dari jarak antara selesai mondok sampai sekarang? Lumayan, Van. Lulus tuh 2013. Tapi apa ya? Nuansa rindunya masih kebawa ya kalau saya Ya, sampai saat ini. hampir tiap hari. Yang lebih ngangenin tuh ya ini kita di bulan-bulan seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan yang lucu ketika awal-awal kita lulus pertama kali merasakan Ramadan dan Idul Fitri di luar itu kita nangis di grup gitu ya. Kita kan membentuk grup kan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah canggih ada grup WA gitu ya. Kita tuh nostalgianya tuh nangis di grup itu. Jadi yang dibaca itu ternyata tuh begini di grup. Do you remember waktu kita panggang daging? Waduh. Oh ya, panggangnya tuh seru Van, nggak pakai pemanggangan Van, Gimana pakai dong? hanger Van. Waduh, Ini bener, pakai karena waktu itu temen tuh mikir, mau manggang pakai apa? Karena saya ya bisa dikatakan kreatif banget ya gitu ya. Jadi akhirnya saya ambil yang namanya hanger, kita pungut hanger, ya udah kita pakai hanger itu gitu loh. Kipasnya ya pakai seadanya kardus gitu ya. Jadi itu yang dikenang gitu loh. Jadi yang dibahas tuh itu. Bahkan iya ingat ya rasanya kayak sandal gitu ya. Tapi nikmat luar biasa. Abis itu sate sandal itu. Tapi bukan sandal, daging. Iya. Saya mikirnya langsung kayak ini sandal yang mau Iya. dibakar. Jangan. Lumayan beringas gitu ya. Sedikit menakutkan. Iya, no. Iya, iya. Gitu sih. Berarti intinya semua akan terasa indah kalau misalnya sudah berpisah. mungkin. Benar, Gitu ya, makanya benar ya. Penyesalan tuh ada di belakang memang. Benar penyesalan ada di belakang. Maka dari itu nih adik-adik seluruhnya yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Ciptakan hidup tuh ya, ciptakan kenangan, berkarya. Karena apa? Itu yang akan menjadikan cerita kita yang dibahas kelak. Nggak mungkin kan ketika kita bercerita, oh iya kita gosip itu kan nggak mungkin gitu loh. Pasti yang dikenang itu baik-baiknya. Dan kalau kita hidup berkarya dan kenangan, suatu saat ketika kita punya anak cucu, kita bisa ceritakan ke mereka. Kalau hidup kita flat, gak ngapa-ngapain, we don't have story. Gak ada yang mau diceritain. Gitu, Benar sekali. It's all about story. Jadi semuanya akan dikenang. Wah, ternyata di masa-masa dulu saya seperti ini. Dan semuanya akan menjadi ya pengalaman. Dan maka dari itu lahirlah kata-kata experience is the best teacher gitu. Jadi kalau kita mau belajar dalam kehidupan, ya di Google memang banyak, YouTube bahkan. Tapi pengalaman itu benar
hanya kita yang merasakan gitu. Oh, saya kesalahan di sana. Oh, saya kesalahan di situ. Oh, saya harus perbaiki ini. Oh, dulu saya punya kenangan ini. Kan seperti itu. Jadi semuanya tersistematis menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran buat hidup kita tanpa kita pakai mentor-mentor gitu. Dan memang benar teman-teman semua ya. Jadi mungkin yang Fanming garis bawahi barusan adalah mari menciptakan kenangan, karena memang beliau ini, Lause ini sering sekali waktu saya SMA, saya teringat banget sering sekali mengingatkan saya untuk, dan teman-teman semua, untuk ayo ciptakan kenangan gitu. Dan benar-benar setelah kita keluar, kita merasakan semua kenangan-kenangan indah itu gitu. Capeknya, lelahnya, dan itu semua indah, benar-benar indah gitu. Benar sekali. Berarti kita benar-benar harus memberikan nilai-nilai positif yang nantinya bakal kita kenang. Benar, karena yang dicari itu kenangan. Iya benar. Kenangan benar, karena ingat kan momen kita dulu kita buat menjuarai SCE. Iya. Jadi SCE kalau boleh tahu teman-teman semua, jadi SCE ini adalah lomba antar kelas ya, saya semacam kelas meeting lah. Iya benar. Dan kita tuh benar-benar di luar dugaan dengan member yang paling sedikit kan. Iya. Ya karena waktu itu langsung menyemangati kalian tuh, ayo bisa, ayo semuanya. Ya kalau kita di waktu itu udah enak memang. Iya benar. Tapi ketika lulus sudah, wah ketika ada momen ini, iya ya. Ketika di remind sama Facebook, oh iya ya gitu. Bahkan kemarin langsung sampai nyari, ada yang punya foto waktu dramatisasi gitu ya. Karena itu yang dicari tuh kenangan gitu loh. Kalau kalian masa-masa putih abu-abunya nggak ada kenangan, flat gitu aja. Apa? Datar gitu ya. Gak asik. Life is never flat. That's right. Jangan nyebut merek lagi-lagi. Oke. Saya sambil minum ya. Oke, silakan loh. Nih, kembali lagi loh saya. Kalau boleh flashback sedikit dari kisah Lause waktu di pondok nih. Kenangan-kenangan yang dari begitu banyaknya kenangan yang seperti Lause ceritakan, kenangan indah apa yang Lause paling berkesan gitu di diri Lause selain bakar maksudnya apa? Bakar daging. Iya. Itu ketika Lause pertama kali kelas 10 belajar bahasa Mandarin, Van. Jadi di pondok ini, kalau orang pondok ini pasti paham yang namanya tidur ya. Tidur itu bener ya. Kita tuh hidup di pondok tuh bagaikan artis. Tidur itu adalah momentum yang paling sangat dicari. Bahkan ada jam kos 5 menit pun kita manfaatkan untuk tidur. Bener nih, apalagi yang anak unggulan ya. Aduh, yang namanya jam itu kan banyak sekali kegiatannya. Waktu itu langsung Kaoshi itu artinya ujian ya. Jadi kita tuh pertama kali ulangan bahasa Mandarin gitu, Van ya. Itu kan kita gurunya dari luar negeri tuh, namanya Lin Pul Kaoshi dari Cina itu ya. Kita ulangan, langsung nggak tahu kalau ketika dapat juara tuh dapat hadiah. Ya langsung sih ya biasa-biasa aja gitu ya. Yang namanya ulangan, ya udah ulangan aja, karena kan memang dari sebelumnya sekolahnya langsung kan nggak ada hadiah apa-apa walaupun kita juara ulangan gitu. Nah itu pertama kali ulangan, sudah langsung kerjakan. Saya ternyata juara, Van. Bukan juara, Van, ngena paling tinggi nomor 1. Di kelas cewek, di kelas cowok tuh ada satu juga gitu. Dan lucunya, Van, kan mau dikasih hadiah. Iya. Kan di foto ya. Iya loh. Kan waktu itu saya tidur, Van. Jadi ya, kan seharusnya momentum itu menjadi sebuah kan proud gitu ya, bangga. Yes kan gitu ya. Foto sudah cantik, yes. Itu gelar ekspektasi, Van, gitu loh. Beneran. Jadi kita tuh, jadi saya tuh gini, Van. Bangun, Van. Gitu. Ari bangun gitu ya. Apa? Itu gak ngomong apa. Ini pegang. Oke. Foto cekrek. Dan sampai saat sekarang saya belum tahu foto itu. Beneran. Kira-kira siapa pemilik foto itu? Itu semoga bukan jodoh saya ya. Karena saya sudah wajah itu, ya Allah subhanallah, waktu itu belum tahu ke yang namanya bedak ya. Jadi waktu itu kelas 1 tuh natural ya, natural sekali ya. Dan tanpa efek Instagram, Mbak ya. Jadi tidak ada, benar-benar enggak ada itu ya. Jadi makanya bisa dibayangkan seperti apa wajahnya kelas 1 SMA yang benar-benar enggak tahu make up. Baru bangun tidur lagi. Ya itu jadi bukan momentum yang gitu loh. Enggak tahunya ternyata baru ngeh ketika pulangnya, Van.
oh ternyata saya ini ya. Jadi baru kerasa setelah terjadi. Begitu. Jadi, nah, buat para ada santri juga nih, buat para ada santri yang mendengarkan Funming FM di sini, mungkin bisa kirim pertanyaan langsung saja di nomor yang sudah tertera gitu. Dan lanjut lagi loh ke pertanyaan selanjutnya nih ya kan. Itu kisah momentum yang paling diingat ya loh saya. Ya, nah, itu masuk kategori sedih nggak sih? Enggak ya, berarti lebih ke fun berarti ya, saya lebih ke fun berarti. Meskipun sebenarnya rada nyesek karena nyeseknya tuh seharusnya menjadi momentum pertama yang akan akan diingat selama hidup saya. Ya benar-benar diingat gitu loh. Tapi diingatnya kurang baik gitu loh kan. Seharusnya keren. Iya. Masih siap-siap dulu gitu. Iya, ada bangun jepret selesai. Dan hal yang menyedihkan lah saya. Oh, yang paling menyedihkan itu ada, Van. Yang paling menyedihkan itu adalah ketika kita selesai melaksanakan UN itu. Waduh, iya benar sih. Itu kan yang dinanti-nantikan kelas 3 ya, Van ya. Nah, ini nih banyak orang yang nggak percaya mungkin dengan sejarah cerita saya ya. Tapi kalau kalian pengen mencari kebenarannya, silahkan cari teman angkatan saya. Iya. Kita ada 29 wanita kelas di jurusan bahasa, namanya Gracella, Generation 7 of Language Exploration waktu itu ya. Jadi UN itu kan prosesnya panjang, Pak. Iya. Karena kita itu adalah generasi yang melihat sendiri kakak kelas kita ada yang nggak lulus waktu itu. Karena SMA NJ pernah tidak meluluskan 3 orang, salah satunya kakak kelas kita. Bayangkan ya, waktu kita kelas 1 kita melihat kakak kelas kita nggak lulus. Jadi apa yang terjadi terekam otak kita? Wow, berarti UN di SMA 0 jadi real. Ya, menurut pandangan kita nggak fake loh, beneran. Jadi makanya ya, ini nih yang bisa dikatakan pengalaman gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar belajar dari pengalaman kakak kelas. Kenapa dia nggak bisa waktu itu? Kenapa dia nggak lulus? Ini ternyata jawabnya kurang teliti ini. Jadi kita jadi pelajaran buat kita. Dan alhamdulillah sekali, Van, saya itu ada di salah satu lembaga yang menurut saya itu terbaik sekali. Kenapa? Karena kita ketika lulus kelas 3, kita tuh bayangkan cewek masih yang umur belum ada yang umur 17, belum masih menaiki 17 OTW. Masih ABG semua ya, saya. Masih ABG, masih kita OTW 17 waktu itu. Dan kita itu sudah punya komitmen matang, Van. Ini perlu ditiru nih adik-adik kelas 3 nih ya. Jadi kalian tuh ini ya, jangan memikirkan apa-apa dulu ke belakang. Ini pikirkan proses. Lihat proses, jangan dilihat hasil. Kalau kita mau lihat hasil, mau pinter, Google ada, YouTube ada. Tapi experience-nya, pengalamannya gak ada di YouTube, gak ada ya. Jadi langsung sama teman-teman tuh bayangkan ya, 29 wanita memiliki komitmen yang sama dengan background yang berbeda. Jadi kita tuh ber-29 tuh, guys, inget ya, mulai kita naik kelas 3 besok, kita komitmen setiap hari tanpa libur walaupun lagi berhalangan atau tidak, wajib istighosah. Kita melaksanakan istighosah, setelahnya badai sya. Kita istighosah, pokoknya dimulai dari itu. Setelah itu kita target lusa baru ke gudang SMA NJ mengambil soal-soal UN. Apa 6 pelajaran waktu itu kalau nggak salah matematika, English, Indonesia, bahasa Arab, antropologi. Waduh. Iya, saya lupa satunya, pokoknya itu cuma ya. Jadi kita tuh ngambil, bayangkan ya, kan kita di pondok tuh kan minim yang namanya buku UN tebel-tebel gitu ya. Biasanya buku kitab-kitab gitu ya. Iya, sebenarnya sih ada buku UN gede tebel-tebel, tapi maaf saya nggak suka gitu ya. Banyak. Jadi itu nanti akan jadi bantal kayaknya. Nah, jadi akhirnya kita buat yang rancangan kita. Oh gitu. Karena kan di bahasa kan nggak ada, sulit. Jurusan bahasa tuh sulit. Biasanya buku UN tuh IPA, IPS. Kalau bahasa tuh sulit. Akhirnya kita punya rencana, oke, yuk kita bagi 29 wanita itu, kita bagi job. Ada yang ngambil di gudang, ada yang bersihin kertas-kertasnya, ada yang nyusun pelajarannya, ada yang fotokopi. Jadi kita dibagi kayak gitu. Bahkan kita gaya loh, kita punya buku terbitan kita sendiri dengan fotokopian itu, bukan terbitan sih, anggap kita terbitan gitu ya. Jadi pakai kita sendiri, Van. Jadi kita tuh pertama kita istighosah, kedua kita ngerangkum, ngerangkum soal-soal, ketiga kita pilih mentor dari teman-teman kita yang menurut kita bisa.
Dan nggak egois kita. Yuk, kamu jadi mentor ini. Yuk, kamu mentor ini. Setelah itu jadi mentor, kita tanya jawab di situ, Van. Dan lucunya lagi, saling mengingatkan. Ingat ketika saya ngantuk, tarik saya. Ingatkan, mau lulus enggak? Kayak gitu remind. Wow. Beneran ini, makanya saya bilang tuh, saya sering bilang ke anak, saya itu UN tuh benar-benar merasakan dahsyatnya perjuangannya. Keempat, Van, ya kan kita ikhtiar tadi sudah. 3, tawakal sudah. Apa tawakalnya? Kita salaman ke kiai kita, kita diberikan sangu untuk wiritan itu ya kita laksanakan. Alhamdulillah kita melaksanakan itu ya Allah, Van. Saya bersama 3 orang teman saya, satunya sekarang kemarin itu kuliah di Cina, satunya di UGM, alhamdulillah saya di Nul Jadid. 3 orang ini adalah terbaik di UN jurusan bahasa Jawa Timur. Ditambah lagi saya nggak nyangka, Van, saya peringkat 1. Ya mau sombong enggak, nggak apa-apa, ini buat pembelajaran di santri yang di rumah. Iya, maksudnya intinya gini loh guys, selama kita itu punya Allah, kita yakin sungguh-sungguh kita bisa. Dan saya bilang tadi, Van, jangan fokus ke hasil dulu. Iya benar, Mas. Sudahlah, mau hasil baik, mau hasil itu buruk, nggak usah deh itu ya. Gitu. Akhirnya ketika keempat tadi ya, langsung jalanin semua, Van. Ya Allah, ketika kita dengar pengumuman kita lulus, ya Allah betapa kita meluk bersama karena alhamdulillah tidak ada satupun yang tertinggal. Kita sujud bersama, kita nangis bersama. Waktu itu kita sujud tanpa alas apapun di depannya masjid, Van. Itu benar-benar momentum memorable gitu ya. Benar-benar yang bikin saya, kita tuh meneteskan air mata semua, Van, karena guys, we graduate gitu loh. Terus kita sukses menjalankan misi kita gitu, ya Allah. Jadi kayak kita semuanya tuh alhamdulillah 29 wanita, insya Allah kita sukses sama dengan sama halnya dengan perjuangan kita selama ini. Ayo kita ketemu di bandara yang sama nanti gitu ya. Jadi itu sih kenangan yang terindah di hidupnya lah selesai SMA selama menjadi santri. Mantap sekali ceritanya, sangat menginspirasi, sangat menginspiratif sekali loh, sahabat. Pokoknya selama kita di pondok, dimanapun kita berada, terlebih lagi di pondok, gini, jangan membuat sesuatu yang nggak ada, terus kita tuh stuck berhenti. Jangan, justru karena tidak ada itu, kita harus mengadakan. Harus nyari gitu ya. Iya, kita harus create it gitu loh. Ngejar bola lah istilahnya. Iya, harus. Itulah kita di pondok, santri. Jadi karena keterbatasan yang ada itu malah menjadi suatu kelebihan gitu ya loh saya. Wah, mantap. Makanya mondok guys, para desantri semuanya mondok ayo gitu. Bener, rugi kalau nggak mondok itu rugi. Bener. Gitu. Dan sebelum Lause mondok, kan Lause mondoknya waktu SMA berarti ya. Sebelum mondok itu kenapa sih bisa mondok gitu? Kan biasanya gini Lause, antara keinginan pribadi atau disuruh orang tua gitu. Ya, ini lebih ke pribadi sekarang. Begini, Van. Jadi ini lucu, Van. Dulu waktu Lause kan MTSN. Jadi waktu MTS itu Lause nggak punya cita-cita, Van, mau meneruskan sekolah di mana. Karena bagi Lause itu sekolah itu selesai. Beneran. Waktu MTS, setelah MTS sudah selesai gitu. Iya, bagi saya. Gitu. Karena saya beneran serius, ini nggak ada di benak saya SMA Tunas Luhur, SMA Keraksan. Nggak ada. Bagi saya tuh udah kayaknya sekolah ini selesai. Beneran. Tapi bukan karena nikah. Kayaknya saya harus kerja sudah gitu. Menurut saya gitu. Ternyata, Van, tibalah saya saya kan emang anak papa, anak dekat banget sama bapak. Ikut bapak daftar ya. Lucunya saya orang Tanjung gak tahu ke NJ, Van. Saya baru tahu. Lumayan dekat ya, dekat sekali. Dekat banget, Van. Malah saya pernah masuk ke NJ, tapi saya gak tahu kalau itu pondok NJ. Ya. Dan selama ini Lause nganggapnya itu apa? Cuma tempat tinggal aja gitu. Ya, beneran saya gak tahu pondok itu ya. Nah, ternyata yang saya datangin itu pasti pondok saya, Van. Nah, saya tempati itu, kurang aja. Jadi beneran itu, makanya ini salah satu saya bilang ya jangan, ini bagian di luar masih merasa terpaksa ya sama orang tuanya, jangan pernah pikir seperti itu. Justru karena paksaan orang tua, dan justru alhamdulillah kita punya orang tua yang memberikan jalan. Makanya ini penting, ini punya orang tua yang memberikan jalan yang baik. Menurut kita nggak baik gitu loh. Itu justru baik, dan ternyata itu yang menentukan karir suksesnya
saya hari ini. Wow, mantap. Beneran. Andaikan ketika waktu lulus MTS orang tua saya tidak mendaftarkan saya ke ke pondok, ya mungkin nggak ketemu Fani, nggak ada kenangan tadi gitu loh Fani. Jadi udah moro-moro langsung disoftkan Fan. Nah itu jujur, pertama saya nggak mondok Fan, nyolok. Gitu. Istilah nyolok tuh ajalah berangkat dari rumah, sekolah ke pondok gitu ya. PP gitu ya, pulang pergi PP. gitu. Lah saya daftar kan, ya ini emang ya Allah, ini mungkin takdir ya. Tapi sebentar loh, mungkin teman-teman the santri semuanya mendengarkan sedikit noise karena kita lagi nggak di studio nih guys ya. Kita lagi dikasih kita. Iya, benar-benar ya. Mohon maaf ya guys ya karena keterbatasan device gitu. Jadi oke, gimana Lasa? Ya ada apa-apain ya. Oke, karena ini lagi ngobrol di luar ya. Jadi alhasil itu Van, Lasa sudah ikut tes kan di SMA tuh kan tes Van pertama. Tes itu tes seluruh tes kemampuan tes kemampuan dasar. Maksudnya tes kemampuan dasar tuh nanti dari segi tes itu nanti Ivani bisa tahu Ivani keterima di jurusan IPA, gitu. IPS, bahasa. Kalau SMA ada 3 Van, IPA, IPS, bahasa Van gitu. Nah, jadi kita ikut tes kan. Nah, udah tes. Jujur, saya tak niat Van. Ya udah tes aja. Cuman karena kan memang saya punya sanggup bahasa Van di bahasa Inggrisnya sih gitu. Ya udah kerjakan aja. Enggak tahu ya ini mungkin takdir Allah ya. Ini permainan takdir sih Van. Saya tes, biasanya pengumuman Van. Di pengumuman itu Van ada pengumuman keterima di jurusan bahasa. Sudah dong. Oke, saya di bahasa. Sudah selesai. Bahkan saya sampai nggak melanjutkan pengumuman itu. Ternyata di akhir pengumuman tanggal itu Van, waktu itu bulan berapa, sekitar Juni paling, ada pengumuman kalau saya ternyata mbak saya itu ketemu sama ibu saya karena kan mbak saya di Unggulan, ketemu saya nganterin saya sekolah. Bude hari ini keterima di jurusan bahasa Unggulan. Loh, kok adiknya nggak bilang? Loh, saya nggak tahu. Ya karena kan nggak tahu. Iya. Wah, terus adik ini disuruh interview. Kapan terakhir interviewnya? Besok gitu. Oh, ya udah. Iya. Beneran ikut dong. Lah kan Lasa memang sangat pede itu dari MTS, sudah pede untuk ngobrol public speaking. Disuruh ngobrol, ditanya bahasa Inggris, ya jawab bahasa Inggris dong. Karena saya memang ngerti ngomong bahasa Inggris dong. Kebetulan waktu itu jawabnya bukan pakai bahasa Cina karena masih belum tahu belum. Hai shoyin Yingyu lah, ya masih ngomong bahasa Inggris waktu itu ya. Terjemahannya di bawah nanti. Jadi ngomong bahasa Inggris waktu itu sudah senang dong. Sampai waktu itu banyak yang lihat Lasa. Kok masih SMP udah bisa ngomong gitu. Dan setelah ditanya bukan lulusan NJ. Kan saya lulusan luar, ya kaget dong. Karena kayak terpesona gitu. Mungkin ya kali ya. Akhirnya sudah Van. Bahkan itu ketika pengumuman keterimanya, saya juga tahu terakhir Van. Bener-bener mepet-mepet semua kayaknya ya. Bahkan ketika di Mondok itu ya. Jadi udah adik keterima Mondok, besok langsung berangkat. Bayangkan, kita anak luaran loh. Iya. Besok suruh berangkat. Ya yang dibawa baju luar bukan pondokan lah dong. Kan saya mau kan pondokan memang. Ya, akhirnya Bu disuruh mondok. Lucu Van. Oh, iya. Iya. Langsung iya kan. Dan saya nggak tahu kalau pondok seperti itu kegiatannya gitu loh. Karena saya ngiranya wah pondok nanti ini alim ulama kan gitu. Ya. Ternyata di pondok saya itu waktu itu wah. Jadi benar-benar rata gitu kan. Balance gitu ya Lasa. Jadi benar-benar mungkin buat teman-teman di luar sana ada santri yang belum menjadi santri ini yang masih belum tahu. Memang kebanyakan mindsetnya itu mungkin keluar dari pondok pasti jadi ulama. Belum tentu ya Lasa. Itu dong. Itu yang harus digaris. Yang penting mungkin modal agamanya dulu ya Lasa ya. Gini ya. Kita tuh ini saya ngasih saya sering ya bilang ke Ivani sama anak-anak ya. Lalu saya kan ngasih motivasi itu bukan dari buku ya, bukan dari apa-apa, tapi dari pengalaman hidup saya jadikan contoh beneran. Karena kalau dari Google semuanya tuh anak-anak bisa baca ya. Ini benar-benar dari cerita hidup saya. Ini nih yang harus dipegang teguh kalian semua nih yang belum mondok nih. Jangan memikirkan, waduh saya nanti jadi ini, nanti jadi itu. Jangan dulu. Kalian itu banyakkan dulu skillnya, keagamanya fullin. Anggap kalau ngisi bensin tuh ya tangkinya banyakin dulu. Agamanya oke, saya bisa berbahasa asing, saya bisa ngitap, saya bisa ini. Itulah, punya itu dulu lah.
ketika kita keluar, waduh subhanallah, bener-bener dugaan yang nggak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Beneran. Dipakai semua ilmunya. Waduh subhanallah Van, beneran Van. Aduh saya sampai mau bilang apa ya? Life itu is miracle, beneran. Allah itu subhanallah, Allah. Pokoknya ya, saya itu umur 19 itu. Sampai sekarang saya yang belum pernah, alhamdulillah semoga saya tidak pernah merasakan membuat lamaran kerja. Wow, kerjaan yang datang ke Laos. Iya. berat sih. Lucu bener. Itu kerjaan yang ke saya gitu. Beneran, saya nggak tahu kenapa. Waduh, berarti saya punya skill dan itu yang diajarkan pondok. Ilmu saya pondok, Wan. Ilmu saya bukan di Tokyo, Jepang, enggak. Gitu loh. Hasil dari pondok jadinya bermanfaat. Yang penting bermanfaat sih. Bener. Bahkan saya bisa jalan-jalan gratis itu ke Jakarta, bolak-balik Jakarta, Tangerang, Bekasi, naik pesawat gratis itu ya berkat ilmu yang didapatkan dari pondok itu tadi. Beneran. Saya kalau dikasih kuota sih, saya bukan apa-apa tanpa Nurul Jadid. Saya bukan apa-apa tanpa pondok. Gitu ya saya. Sebegitu berkesannya pondok bagi Lause gitu. Andai kan waktu itu orang tua saya tidak membawa brosur itu dan tidak mengajak saya untuk ke SMA NJ. Lagi-lagi buat The Santri dan para calon santri, jangan pernah menyesali gitu ya atas apa yang diberikan ya, gitu ya. Mungkin ya nih ya, saya pakai bahasa gaul ya. Ingat ya, lulu semua ya sekarang ya. Mungkin lu ngerasa diri lu terpaksa salah jurusan, hidup lu bakal menderita jadi santri. Ingat kata-kata saya, buktikan kata-kata itu setelah lulus semua, nanti ngerasain hidup kayak saya. Setelah merasakan kesuksesan, lupa gak mikir, iya ya tanpa pondok apalah saya. Wow, mantap sekali. Itu. Keren sekali ceritanya guys, para The Santri. Kita nyebutnya The Santri, para audiensnya gitu. Karena ya program kita namanya Opini Santri gitu. Dan Losa masih ngajar untuk saat ini ya? Ya alhamdulillah, termasuk suara ini kan. Oh iya, suara para santrinya Losa ini ceritanya. Para santriwatinya Losa ini, aduh. Dan nih, selama menjadi pengajar gitu Losa ya, apa yang mungkin kalau misalnya kita menanyakan suka dukanya udah pasti ya Losa ya. Pasti. Tapi apa sih yang membuat Lause menjadi terinspirasi menjadi pengajar gitu Lause? Itu lucu sekali. Itu teringat lagi ya waktu ngajar Rifan. Beliau juga sebenarnya udah pernah cerita ini. Jadi mungkin karena ceritanya asik dan menarik gitu. Nah, kita bakal ungkap ke halayak ramai gitu. Gak apa-apa ya Lause ya? Gak apa-apa. Ini flashback. Pengalaman ini Lause. Jadi awalnya kan memang saya tidak punya cita-cita jadi guru kan. Iya Lause. Gak ada di benak saya jadi guru itu. Beneran gak ada. Wah, cita-cita saya tuh jauh, jadi dubes, jadi translator, jadi guide, everything yang bebas hidupnya. Ternyata Allah ngasih takdir yang di luar dugaan saya dan bahkan lebih baik daripada rencana saya gitu ya. Jadi awal mula tuh ngajar kan 2014 Van, masih umur 19 tahun waktu itu Van. Baru lulus loh Van, baru lulus jadi santri Van. Masih terngiang-ngiang santrinya itu Van. Jadi Lause itu ngajar dan anehnya disukai dengan anak-anak gitu ya. Nah terus akhirnya ketika saya, nah ini pengalaman lagi. Nah akhirnya ketika Lause menjalani sebagai guru ya Van ya, pengalamannya aja bertemu dengan beberapa orang, siswa yang waktu itu jadi murid Lause. Bahkan Ivani adalah murid keduanya Lause ya. Jadi wah ternyata tuh kayak apa ya, kayak gini loh, Allah tuh kayak ngasih takdir ke saya untuk ente jadi guru. Nah, ente ceritakan pengalaman ente gitu loh ke mereka gitu, dan tolong perbaiki mereka biar mereka tuh nggak kayak ente gitu. Kayak ente tuh kenapa saya bilang ente saya? Karena saya punya pengalaman gak enak kan Van, di tahun 2013 itu yang seharusnya saya ke Cina, tiba-tiba saya tidak gagal ke Cina gitu loh. Nah, jadi ternyata saya menyimpulkan di hidup Lause itu, jadi saya itu harus menjadi seorang yang kuat untuk bisa membuat kalian lebih kuat itu, dan biar kalian tuh bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah daripada saya
Itu loh. Jadi tujuan saya sering bilang kan anak, tujuan saya mengajar tuh bukan pintar. Bukan pintar itu nomor 2. Saya udah bilang nomor terakhir, jangan. Nomor 2. Setelah apa? Ya setelah kalian menemukan jati diri kalian gitu loh. Gitu loh. Kalau tujuan cuma pintar, wah pintar tuh di Google banyak gitu loh. Tapi untuk membuat kalian tuh punya skill, punya soft skill, itu loh yang sangat saya cari gitu. Apalagi ketika bertemu dengan banyak siswa laki-laki, perempuan ini, ya Allah, subhanallah. Jangan gini ya, ini buat siswa dan santri ya. Mungkin kalian sering melihat ustadzah, asatid itu kuat ya di depan kalian. Kalian pasti ngefans ya ke guru-gurunya ya. Ini saya bongkar nih rahasianya guru nih. Bukan. Justru kalian juga adalah sebagai motivator mereka untuk bisa menjadi kuat. Gitu loh saya. Iya. Makanya coba kalian nangis ketika juara SCE dulu. Wow, apakah langsung tidak nangis? Nangis kan? Nah, itu makanya saya bilang, yang gini guys, kalian merasakan sedih. Guru tuh 2 kali sedihnya. Gitu ya. Beneran. Kalian sukses, kita 5 kali suksesnya kalian. Wow, itu langsung bener-bener demi apapun ini langsung kesini loh, bener-bener. Iya bener Pan. Makanya lah saya kan sering bilang ke anak-anak kan, lah saya nggak pernah minta apa-apa. Karena saya sering bilang gitu. Ya karena kalian itu adalah hadiah anugerah terindah buat hidup saya. Andaikan tidak ada kalian, hidup saya tidak akan seru. Aduh, iya. Gitu. Dalam sekali sih. Ya, jadi makanya murid itu adalah motivator guru juga, gitu. Karena ketika kalian ada masalah, guru itu lebih ada masalah. Tetapi karena tuntutan kita sebagai pendidik, mau nggak mau, wah ternyata, ya jadi kita tuh kayak belajar dari hidup kalian, gitu. Jadi makanya jangan, kalian sering bilang ke orang tua, ke guru ya. Lause, apalah kita tanpa lause. Guru apalah kita. Sama. Saya juga kan bilang, saya bukan apa-apa tanpa anak Eksa. Anak Eksa tuh ada lagi dari Stefania kan. Gitu. Jadi makanya saya kalian tuh santri-santrinya Lause ya, siswa-siswanya Lause itu benar-benar terindah sampai ada di hati saya. Bahkan ketika saya lulus pun, nah, contohnya ketika Lause lulus Van TA, masih ingat kan? Proyek prakteknya Lause siapa? Muridnya Lause. Sama lah. Gitu. Jadi makanya kita saling menguatkan antara guru dan murid gitu ya. Itu benar-benar Jangan guru begini ya, atas ya. Siswa ke atas juga ya. Kita sama-sama saling memeluk satu sama lain untuk sharing pembelajaran kehidupan kita, pembelajaran di sekolah seperti itu. Maka terciptalah nanti pendidikan yang sangat efektif. Murid akan mendengarkan guru, guru akan memperhatikan murid. Waduh, mantap sekali lah. Dan sebenarnya masih banyak nih list pertanyaan, karena memang asik banget berbincang-bincang dengan Lause gitu. Banyak inspirasi yang didapatkan oleh saya tentunya di sini ya kan. Merasakan vibe-nya beliau gitu, aura semangat beliau dalam mendidik gitu. Iya, masih kerasa sampai sekarang gitu. Nah, karena keterbatasan waktu nih Lause, jadi mungkin kita nanti lah ya, kita adakan part 2 mungkin ya. Bisa jadi. Masih mau kan ya Lause ya? Apa butuh ini lagi, minuman lagi mungkin? Sekalian sama makanannya. Oh gitu ya, biar lengkap gitu ya Lause ya. Oke. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua para desantri yang udah stay di channel ini, di channel Funming FM. Juga terima kasih juga. Oh iya, ini kebetulan nih lagi ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Satu pertanyaan dari hamba Allah, yaitu beliau menanyakan kepada Lause nih tentunya, masih jomblo nggak? Gak tau ini pertanyaan gini loh saya. Gitu ya. Soalnya mulai tadi kayaknya ngebahas masalah inspirasi, tapi kayaknya apakah ada yang menginspirasi selain murid-muridnya gitu kan? Alhamdulillah ya, ini pertanyaan sangat krusial ya di detik-detik akhir ya. Alhamdulillah tahun ini sudah ada
Wah. calon. Iya, Ya. iya, iya. Dan Mantap, ini doakan alhamdulillah semoga segera dilanggengkan dan Amin. segera disegerakan semuanya. Mm-mm. Dan doakan semoga tanggal 26 ini lamarannya lancar. Amin. Aduh, Iya. kita berharap banget sebagai murid-muridnya beliau Oh nih iya, karena itu menantikan. ditunggu ya. Iya. Mau di ospek katanya. Jangan ya. Benar. Nah, alhamdulillah The Santri semua para pendengar setia Funming FM nih, itu dia penghujung dari program saat ini. Dan tentu saja jangan kemana-mana karena di Funming FM ini kita akan memutar lagu-lagu Islami di segmen berikutnya. Jadi tetap stay tune aja di program kita di channel ini yaitu Funming FM. Terima kasih, saya Funming di sini. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funming FM bersama santri membangun negeri.